juga kekuatan untuk mengamalkan iman dan Islam itu sendiri. Apalagi kita mengamalkannya hari ini dalam bulan puasa, bulan suci Ramadan, yang mana segala amalan-amalan sunnah Allah Subhanahu wa taala lipatkan, berikan pahala ganjaran sebagaimana pahala amalan wajib di bulan lain. Bila seorang itu beramal wajib di bulan Ramadan ini, Allah beri ganjaran pahala seperti 70 kali amalan wajib di bulan lain. Maka sungguh pantaslah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tak lupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai umat-umat yang terbaik di antara umat-umat terdahulu. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya Nabi kepada kita, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah. Karena Nabi senang dengan pelayanan Aisyah ini, Rasulullah SAW mendoakan Aisyah, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah, selamatkanlah dia dari azabmu dunia wal akhirah, masukkanlah Aisyah ya Allah ke dalam syurgamu. Maka karena Aisyah senangnya Aisyah dengan doa Nabi SAW ini, sehingga Aisyah sempoyongan sampai tersungkur ke pangkuan Nabi SAW. Maka Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, kenapa kamu begitu gembira? Maka Aisyah katakan, kenapa aku tak gembira? Kekasih Allah langsung mendoakan aku. Maka Rasulullah katakan, wahai Aisyah, ketahuilah, itu adalah doa yang senantiasa aku ucapkan selepas ba'da solat untuk kuhadiahkan untuk umatku. Maka Rasulullah adalah seorang yang tidak pilih kasih. Seluruhnya Nabi SAW ada didoakan oleh Nabi SAW. Tidak pandang bulu apakah dia istrinya, anaknya, seluruh umat Nabi SAW dipikirkan Nabi SAW dan didoakan agar bagaimana kita umat Nabi SAW ini selamat dunia wal akhirah. Bukan hanya itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wafat Nabi, kita semua paham Rasulullah SAW mengucapkan, ummati ummati, bagaimana kalau aku wafat, bagaimana umatku umatku. Dan ketika Rasulullah dibangkitkan dari kubur nanti ila yaumil qiyamah, ketika Rasulullah dibangkitkan, maka datanglah Jibril menyambut Rasulullah SAW. Maka pertama sekali yang dipertanyakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah bangkit dari kubur yang masih mengkibas-kibaskan jubahnya dengan penuh debu, maka yang pertama sekali ditanyakan oleh Rasulullah adalah, di mana umatku? Maka inilah cintanya dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Dan di akhirat nanti Rasulullah tidak langsung masuk ke dalam syurga menikmati syurga, tetapi beliau langsung menunggu kita di ujung titian sirat dengan mendoakan kita, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, wahai Tuhanku selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Beginilah sayangnya Nabi dan cintanya Nabi kepada kita. Kita senantiasa dipikirkan Nabi itu. Pernah Rasulullah merenungkan kita, bagaimanalah keadaan umatku ini. Sementara umat-umat terdahulu, contohnya umat Nabi Musa yang umurnya ratusan tahun, solatnya kalau sujud sampai lekuk lantai, zikirnya sampai bercahaya ke langit. Ada lagi satu orang ahli ibadah dari Bani Israel yang umurnya ratusan tahun, tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun. Maka Rasulullah bermenung, bagaimana umatku ini agar lebih unggul daripada umat-umat terdahulu. Sementara umat terdahulu ratusan tahun umurnya penuh dengan ibadah, sementara hari ini kita umurnya udahlah pendek-pendek, orangnya koci-koci, ibadahnya pemalas, pemalu pula lagi. Gimana supaya umat ini lebih menang dalam segi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT daripada umat terdahulu.
Maka dengan kerisauan Nabi, renungan Nabi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Yang maknanya hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan satu hadiah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ketika bulan Ramadan ini ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yaitu malam khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, siapa yang beramal bangun di tengah malam, ketepatan malam itu Lailatul Qadar, maka amalnya itu akan dilipat gandakan seperti orang yang beramal 1000 bulan, sama dengan 83 tahun 4 bulan. Bila orang itu berzikir kepada Allah SWT pada tepat malam Lailatul Qadar, maka zikirnya seperti orang yang berzikir 83 tahun 4 bulan. Bila orang tersebut baca Quran, maka pahalanya akan dilipat gandakan seperti orang yang baca Quran 83 tahun 4 bulan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, telah kita dengar kisah-kisah Nabi, bagaimana sayang dan cintanya Nabi yang senantiasa merisaukan keselamatan kita. Sekarang kita tanya diri kita Bapak Ibu, termasuk diri saya, apakah kita cinta kepada Nabi, Bu? Apakah kita sayang kepada Nabi? Kalau kita sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW, maka daripada malam ini atau malam kemarin dan malam seterusnya sampai malam Idul Fitri, kita usahakan bangun malam, kita cari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar bukan ke somak-somak, bukan ke hutan menengok pohon tunduk, menengok air laut, apa asin tah manis kah. Itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang ahlul kasyaf, tembus pandang kepada orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk melihat perkara yang demikian. Tetapi mengambil karunia Lailatul Qadar ini, kita bangun di tengah malam. Maqama Lailatul Qadar 'indal man wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa yang telah lalu. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dengan renungan Nabi, kerisauan Nabi, jangan kita sia-siakan hadiah yang Allah berikan kepada kita ini, malam Lailatul Qadar. Karena hadirin rahimakumullah, belum tentu umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka jangan kita sia-siakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ulama beritahu untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW, cara yang termudah, terefektif hanya dengan i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Kalau ibu-ibu, kalau tak bisa i'tikaf di masjid, boleh di rumahnya, di ruangan solat di rumahnya. Kalau tak ada ruangan solat di rumahnya, boleh dijadikan kamar, di sudut kamarnya bentangkan sajadah, letakkan tasbih, letakkan Al-Quran, niatkan itulah dijadikan musolla. Selama ibu duduk di situ berzikir, baca Al-Quran, solat, niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, maka itu pun dihitung i'tikaf bagi ibu-ibu. Bagi bapak-bapak harus i'tikaf di masjid, tidak ada tempat i'tikaf lain. Jangan pula malam nanti malam ganjil i'tikaf di kafe, i'tikaf main gaple, jangan, tak i'tikaf namanya itu. Dan pula nanti udah berapa malam lagi ini, bukan i'tikaf bapak-bapak, tapi istrikaf. Tidur sama istri, istrikaf, istrinya jengkap gitu. Tapi Nabi SAW 10 malam terakhir Ramadan ini bukan istrikaf, tapi i'tikaf. Tidak pulang lagi ke rumah. Nabi SAW berdiam diri di masjid. Begitulah Rasulullah SAW mencontohkan. Kemudian pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku minta? Maka Rasulullah mengajarkan, bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Bacalah doa itu, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Perbanyaklah mengucapkan doa itu bila kita tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah singkat ini
dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.